lagi di channel YouTube Jagoan Helm bersama gua Aan. Dan di video gua kali ini gua mau unboxing sekaligus nge-review motif terbaru dari NHK Mark I. Ada dua motif terbaru dari si NHK ini. Yang pertama, yang di depan gue ini yang bakal gua review sedikit, si Josh Louis, motif GP Edition Josh Louis. Yang kedua itu ada dari Special Edition Baline Garuda. Nah, sekarang helmnya udah depan gua. Untuk Baline Garudanya nanti gua bakal pajang di sini. Sekarang gua bakal unboxing si Josh Louis dulu. Kita buka dulu untuk helmnya. Oke. Ini untuk si helmnya. Isinya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuman helm dan sarungnya aja. Oke, untuk helmnya udah depan gua dan dari sini pun motif-motifnya mungkin udah kelihatan sedikit kali ya di kamera. Nah, ini untuk si motifnya, ini dia si motif Mark I GP Edition Josh Louis. Jadi seperti ini untuk tampilan dari motif GP Edition Josh Louis. Nggak cuman ini, gue bakal ngepajang si Baline Garuda. Ini dia untuk si helmnya, Baline Garuda. Nah, kalau si Baline Garuda ini mungkin kalian udah banyak yang lihat ya, karena setahu gue di JPR Tech itu ada motifnya juga, motif yang seperti ini. Nah, sekarang di Mark I-nya hadir lagi kayak gini tuh. Untuk motifnya ini gue sumpah ini keren banget ya, kayak elegan banget dari warna-warna gold sama merah abu-abu. Dan ini nggak cuman polos solid gitu, dia ada efek-efek glitternya, jadi ngebikin looknya, tampilannya, desainnya ini jadi kayak lebih mewah gitu, seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga ini keren banget, ada gambar Garudanya. Jadi ini bakal gue pajang di sebelah sini. Sekarang kita balik ke motif si Josh Louis-nya. Ini lagi-lagi motif yang colorful banget, ya nggak sih? Ya kan, kalau lu lihat pada semua itu ini motifnya colorful banget, dari warnanya kayak gini. Jadi inget sama si motifnya Doodles ya, dia sama-sama motif yang colorful. Jadi warnanya itu, varian warnanya itu banyak banget. Cuman agak beda di desainnya aja. Cuman kalau si Doodles itu dia kan ini ya, kayak apa sih namanya, kayak gambar-gambar kartun gitu ya, apa sih lupa gue namanya. Nah, kalau sini itu dia lebih ke graffiti sama ada splash kayak cat gitu bagian-bagian sini nih. Nah, ini tapi untuk temanya sama-sama colorful. Ya banyak tuh, ada tulisan crazy juga, dan untuk per hurufnya ini aja dia ini beda warna. Terus ada streetnya juga, ada tulisan street gitu ya. Terus ada gambar-gambar random lainnya, ada bintangnya. Terus ya banyak, pokoknya kalian bisa lihat sendiri, untuk warnanya pun banyak banget. Dan ini namanya nih motif Josh Louis. Kalau kalian mungkin sedikit yang tahu Josh Louis ya, Josh Louis itu pembalap lama ya, dia kelahiran tahun 72 atau 73 gitu. Terus untuk era balapannya dia tuh pertama kali balapan tahun 93, terakhirnya tahun 2006. Jadi udah lama banget dia udah nggak balapan lagi gitu. Nah, lanjut lagi ke motifnya. Si NHK itu kalau bikin motif tuh bener-bener rame banget ya. Dan itu banyak yang motif-motifnya tuh rame banget pokoknya. Dan itu ngebikin gue ngeliatnya jadi kayak lebih enak buat dilihat. Karena kalau yang motif-motif rame itu lebih bikin si helm itu jadi kelihatan sporty sih kalau menurut gue. Jadi kayak sportinya itu dapet banget. Kalau helm-helm yang motifnya itu kayak tadi gue bilang rame. Nah, contohnya salah satunya kayak gini. Ini rame banget, tapi itu selera ya, balik lagi ke selera. Karena ada juga yang nggak suka sama desain-desain yang rame, tapi gue jujur suka banget. Kayak motif samurai itu kan motifnya rame juga tuh ya. Terus si Doodle sama yang ini sekarang, si Josh Louis ini motifnya rame banget. Jadi kelihatan lebih sporty banget, jadi lebih gahar gitu untuk motif-motif yang rame gitu. Ini apalagi untuk warnanya colorful banget, tadi gue bilang pink, ungu, merah, biru, kuning, hijau, biru muda, segala macam warna ada di sini. Asli, ini gue suka banget sama motif-motif kayak gini. Untuk detail-detailnya juga ini bagus ya. Untuk detail-detailnya ini bagus banget. Nggak ada yang kayak kelihatan cacat juga untuk desainnya. Untuk biru-birunya, warna biru tuanya di sini tuh dia ada efek glitternya. Wah, jadi lebih kelihatan lebih. Pokoknya ada efek-efek glitter itu ngebikin helm jadi kelihatan lebih elegan. Cuman kalau ini nggak yang terlalu kelihatan banget efek glitternya. Dan cuman ada di
warna biru tuanya aja. Untuk warna-warna lainnya tuh dia solid polos tanpa glitter, tapi di warna birunya ini dia ada efek glitternya. Nanti mungkin bakal gue tunjukin. Seperti itu untuk si motifnya. Ini jujur gue suka banget. Kalau menurut kalian gimana? Dan sekarang gue bakal sedikit review tentang spesifikasi helm dari si NHK Mark I. Ini mungkin ada beberapa yang belum tahu NHK Mark I spesifiknya gimana, worth it kah untuk dibeli atau gimana, itu gue bakal jelasin di sini. Nah, ini tuh full face dari NHK ya. Dia pakai tali penguncian microlock, yang artinya ini helm yang menurut gue ini paling enak banget buat dipakai harian. Jadi cocok untuk dipakai harian. Jadi untuk yang males pakai harian di helm full face, mungkin di helm ini bakal cocok banget karena tali pengunciannya nggak ribet. Dia pakai microlock. Nah, yang spesial dari si NHK ini ada dari si RHD lensnya di bagian visornya. Fungsinya ini untuk ngebias cahaya. Jadi untuk pantulan-pantulan cahaya itu bakal diredam sama dia. Jadi kalau pengguna kacamata juga kayak pantulan cahaya itu nggak bakal ada kalau kalian pakai kaca ini. Terus ngebikin cahaya itu jadi lebih redup lagi. Apalagi untuk helmnya ini udah pakai kaca light smoke. Jadi udah agak gelap dibikin redup lagi. Jadi ini udah bakal enak banget untuk kalian pakai, khususnya buat siang-siang. Untuk visornya juga udah flat, ya jadi udah untuk view-nya tuh udah enak banget. Ada breeze deflectornya juga di bagian dalam sini. Terus ada ventilasi di bagian moncongnya dan ventilasi di bagian atas. Dia single fan di bagian sini. Nah, ini bisa di-slide ke depan belakang kayak gini. Bagian belakangnya ada exhaust di bagian sini di atas spoiler. Nah, untuk spoilernya ini yang paling gue suka dari si NHK Mark I. Dia spoilernya ini ada wingsnya, jadi di kanan kiri ini ada spoiler wingsnya ya, yang mana ini ngebikin looknya jadi lebih sporty kalau buat gue ya. Jadi kayak lebih kelihatan lebih padat gitu untuk spoilernya. Jadi kelihatan pokoknya cakep dah, tuh kalian bisa lihat sendiri. Tapi buat yang ngerasa ini rame apa gimana, ini bisa dicopot, jadi aman banget. Tapi buat gue nggak bakal gue copot. Ini gue bakal pakai terus kalau gue punya helmnya. Ya. Nah, terus untuk bagian bawahnya dia ada di bagian busa ini emergency quick release. Nah, ini emergency quick release-nya ini aktif ya, dia nggak cuma gimmick doang. Jadi kalau ditarik pun ini bisa langsung copot. Kayak contohnya. Nah, ini bisa langsung copot. Jadi kemarin ada yang bilang di NHK Mark I itu emergency quick release-nya itu gimmick doang. Padahal mah enggak. Ini nggak gimmick, ini bisa langsung copot pokoknya kalau langsung ditarik. Jadi ini useful banget ya buat kalian yang amit-amit kenapa-napa di jalan gitu, terus harus ngelepas helm. Kalau dari microlock langsung dilepas itu kan susah ya. Jadi ini dengan cara ditarik emergency quick release-nya jadi lebih gampang buat nyopot helm dari kepala kalian kayak gitu. Oke, karena tadi udah gue tarik emergency quick release-nya, udah copot busanya, sekalian gue lepas aja. Gue tunjukin ke kalian untuk bentuk busanya seperti ini, dan untuk dalemannya juga kayak gimana gue bakal tunjukin sedikit. Nah, ini untuk busanya dia tuh lepas pasang itu pakai kancingan ya. Dia pakai kancingan untuk tali untuk busa pipinya dia cuma ada 3 kancingan aja. Jadi untuk lepas pasangnya pun gampang, nggak bakal ribet. Terus ini untuk bagian busa kepalanya dia ada 2 kancingan. Untuk bagian depannya tinggal ditarik aja dia. Nanti gue tunjukin. Nah, ini untuk dalamnya. Di sini tuh dia banyak banget lubang ventilasinya ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk lubang ventilasinya banyak banget, dan makanya ini jadi salah satu helm yang paling adem banget untuk kalian pakai. Itu angin tuh berasa ya, apalagi untuk bentuk EPS-nya dia garis kayak gini, yang ngebikin airflow-nya itu lebih bagus. Jadi jalur udaranya, jalur anginnya itu bagus banget, jadi langsung keluar lewat sini. Seperti itu. Untuk slot intercomnya juga dia ready. Nah, ini ada tutupannya dan sudah ada slot intercomnya. Jadi kalau kalian mau pasang intercom di helm ini juga udah bisa banget, udah gampang, nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal tempel velcro, langsung tempel speaker, kalian pasang, jalan. Sesimpel itu. Untuk bracketnya pun bisa kalian pakai bracket yang ditempel atau mau pakai bracket yang dijepit juga bisa, karena dia bagian selnya ini, bagian pinggir ini tipis. Jadi untuk dijepit itu bisa pakai bracket intercom. Jadi aman banget buat kalian yang mau pasang intercom. Dan sekarang untuk lisensinya dari si helm Mark I ini itu dia udah pakai SNI dan DOT. Cuma untuk DOT-nya emang nggak dimunculin aja di sini. Tapi untuk DOT-nya ini udah ada. Jadi udah safety banget. Jadi kalian nggak perlu raguin lagi untuk lisensinya.
Sekarang gue mau coba untuk timbang dulu si helm Mark I ini. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu juga bobotnya di berapa. Tapi kalau gue kasih tahu ini tuh ringan. Salah satu full face yang bisa dibilang ringan juga. Jadi sekarang gak usah basa-basi, langsung aja kita timbang helmnya. Oke, untuk timbangannya udah di depan gue dan ini kita udah start dari 0. Sekarang kita bakal coba timbang helmnya. Kalau dari labelnya ini ada di 1400 kurang lebih 50 gram. Jadi 1450 lah ya. Dan yap, sama cuman beda di 0,025 gram aja. Jadi ini salah satu hitungannya ya, ini salah satu yang ringan juga. Hitungannya ini salah satu helm full face yang ringan di 1475 gram. Nimbangnya udah, sekarang kita lanjut untuk try on helm si Mark I ini di motif terbarunya. Kita pakai balaclava dulu. Sebentar. Ini kebetulan yang di depan gue ini ukuran M juga ya, cuman lingkar kepala gue ini ternyata 56, jadi agak nggak yang ngepas banget di kepala, jadi masih agak goyang juga. Ngapain gue pakai? Kita langsung coba try on aja. Kacanya gue buka dulu. Wah, ini enak banget. Ini full face si Mark I. Enak ini kalau untuk busa ya, untuk ngomongin fitment ini nggak usah diraguin lagi. Itu udah paling nyaman banget NHK. Di kepala gue, nggak tahu di kepala kalian. Seharusnya sih sama juga ya. Nah, seperti ini nih busanya enak banget sih, cuman masih agak goyang aja di gua. Dan enaknya punya kepala kecil ya, jadi mau semua helm apapun itu pakai kacamata bisa, walaupun dia nggak support kacamata atau gimana pun, pokoknya kepala kalian tuh yang kecil itu enak. Plusnya di situ, bisa pakai kacamata di semua helm. Nah, luka seperti ini gue tunjukin ke kalian, keren gak sih? Depannya seperti ini. Tengok kanan seperti ini, hadap kanan, belakang, hadap kiri, tengok kiri. Gitu, looknya asli, jadi kayak keren banget sih. Asli ini keren banget motifnya. Colorful banget, cheerful. Nimbang udah selesai, try on-nya juga udah selesai. Sekarang langsung masuk ke harganya. Jadi untuk si motif terbaru ini, si GP Edition Josh Lewis ini ada di harga 945.000 aja. Sama untuk yang motif satu ini juga di 945.000 juga. Nah, jadi buat kalian yang tertarik sama kedua helm ini atau kalian tertarik salah satu, kalian bisa langsung cek aja marketplace kita. Kalian tinggal ketik Jagoan Helm, nanti muncul. Atau kalian mau lihat langsung, mau coba try on langsung, fitting langsung, bisa langsung kunjungin aja offline store kita. Alamatnya ada di Ruko Arkadia BD 111, 112 dan 113 sekarang. Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Jadi cukup segini aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube Jagoan Helm. Gua An, sekian dan terima kasih.